Hari libur akhir pekan, pengunjung kembali memadati sejumlah kawasan wisata di ibu kota. Petugas keamanan disiagakan untuk mengawasi pengunjung agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Taman Mini Indonesia Indah beroperasi sejak pukul 6 pagi hingga 4 sore dan terbuka untuk berbagai aktivitas seperti wisata, bersepeda, dan olahraga. Sejumlah petugas disiagakan untuk mengingatkan pengunjung yang lalai akan protokol kesehatan. Tidak ada perubahan harga tiket wisata pada fase PSBB transisi kali ini. Namun, tiket setengah harga diberlakukan bagi pengunjung yang datang di bawah jam 7 pagi. Sejak dibuka pada 12 Oktober lalu, Pantai Ancol, Jakarta tak pernah sepi pengunjung, terlebih di akhir pekan. Pada periode kedua PSBB transisi, Ancol dibuka pukul 6 pagi hingga 10 malam. Ada beberapa hal yang berbeda dari aturan kunjungan di Ancol kali ini, yakni pengunjung diperbolehkan berenang dan anak usia 9 tahun diperbolehkan berkunjung, namun hanya untuk kawasan pantai dan ekopark. Liburan aja Mbak, jenuh di rumah gitu. Karena mau ke jauh-jauh kan belum bisa sekarang. Jadi nyari yang terdekat aja gitu, Ancol. Mumpung udah buka juga, terus karena dekat, jadi ya sekalian pengen jalan-jalan udah kelamaan di rumah. Meski begitu, banyak pengunjung yang tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun tidak sedikit juga pengunjung yang terlena dan abai terhadap protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di masa PSBB transisi Jakarta, sejumlah warga ibu kota bersepeda di kawasan Bundaran HI pagi tadi. Warga menyambut PSBB transisi sebagai momen untuk olahraga bersama-sama. Meski hari bebas kendaraan belum sepenuhnya diterapkan, namun momen PSBB transisi dimanfaatkan sejumlah pesepeda untuk berolahraga. Seperti kawasan Bundaran HI yang pada Minggu pagi didominasi pesepeda. Sejumlah warga pun berharap angka persebaran COVID-19 di Jakarta terus berkurang sehingga berbagai rutinitas termasuk hari bebas kendaraan dapat kembali digelar. Ya lumayan sih, asik, jadi nggak cuma monoton di dekat rumah doang, jadi bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Ini sama siapa aja di hari ini, Bang? Saya sendiri aja sih, Mas. Iya. Dari mana tadi? Dari Pondok Bambu. Ya buat saya yang penting sekarang kita boleh olahraga tapi mesti jaga, masker harus pakai dan jaga jarak, itu aja. Aktivitas pesepeda ini turut diawasi belasan petugas Dinas Perhubungan bersama anggota TNI Polri. Para pesepeda wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan tidak berkerumun untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Depok menambah lahan pemakaman khusus COVID-19 seluas 1,2 hektar di TPU Tapos. Lahan itu dipersiapkan setelah sejumlah TPU khusus pemakaman COVID-19 mulai penuh. Meningkatnya angka kematian COVID-19, pemerintah Kota Depok menambah lahan baru untuk TPU khusus COVID-19 di TPU Tapos, Depok, Jawa Barat. Di TPU ini disiapkan lahan seluas 1,2 hektar dengan daya tampung 2.000 liang lahat. Setiap minggu ada 2 jenazah COVID-19 yang dimakamkan, sehingga selama 3 bulan terakhir sudah 51 jenazah dimakamkan. Dibukanya lahan baru di TPU Tapos karena 2 TPU khusus COVID-19 di Depok mulai penuh. Arahan dari Pemkot Depok, karena yang di TPU 2 sama 3 itu tidak mungkin lagi, udah penuh, makanya dia bawa kemari. TPU 2 dan 3 di mana, Pak? Kalimulia. Kita hanya membackup sini buat kemari aja, backup. Kalau mana di sana ada. TPU Tapos juga menyiagakan 8 petugas makam yang siap melakukan prosesi pemakaman dengan menggunakan alat pelindung diri setiap harinya. Diketahui TPU Kalimulia 1, 2, dan 3, TPU Pasir Putih, TPU Bedagan, dan Cilangkap Depok mulai kehabisan lahan untuk memakamkan jenazah COVID-19. Dari Depok, Jawa Barat, Revika Sibarani, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
5 personil Polres Metro Bekasi terkonfirmasi positif COVID-19. Diduga penularan terjadi saat petugas mengamankan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Polres Metro Bekasi langsung disemprot cairan disinfektan pasca 5 anggotanya dinyatakan positif COVID-19. 5 personil kepolisian Polres Metro Bekasi, Jawa Barat dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 usai jalani tes massal bagi personel yang ikut berjaga mengamankan aksi unjuk rasa. Dari 5 orang personel yang terpapar, 1 diantaranya merupakan Kapolsek Muara Gembong. Semuanya kini telah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ini kita sudah instruksikan ke industri agar lebih ketat lagi protokol COVID-nya di industri karena kecenderungan, kemungkinan atau potensi ya teman-teman pekerja yang terkena COVID pada saat demo itu sangat besar. Di kami pun, yang anggota kepolisian ada sekitar 3 atau sampai 6 orang yang kemungkinan positif COVID-nya sumbernya dari pengamanan demonstrasi kemarin. Kapolsek Muara Gembong. Polres Metro Bekasi telah berkoordinasi dengan gugus tugas COVID Kabupaten Bekasi untuk melakukan tracking kepada para buruh peserta unjuk rasa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali dengan berita pilihan sesaat lagi.